أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع السنة والجماعة من يوم هذا إلى يوم الدار أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia dan hidayahnya ini sungguh kita tidak mampu mengukurnya dengan apapun itu juga. Solawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Akhirul Zaman, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, hingga pada kita selaku umat akhirul zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam penggalan hadis. Wasabbat nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa di mana nafsu atau syahwat sedang menggelora, sehingga tidak jarang banyak pemuda terjerumus dalam kemaksiatan, apalagi mereka yang telah terpengaruh oleh pandangan hidup hedonis seperti muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Pandangan itu jelas keliru karena tidak logis dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin dengan hidup foya-foya akan menjadi kaya raya di usia tua? Lalu bagaimana akan mati masuk surga dengan foya-foya di usia muda dan menumpuk harta di usia tua? Semboyan hidup ini memang keliru dan harus ditinggalkan karena tidak mendidik dan bahkan menjerumus. Namun pemuda yang mampu mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah adalah yang terselamatkan baik dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Ashabul Kahfi yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ke-18 di dalam Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah para pemuda itu. Surah itu diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama kelompok pemuda tersebut. Penanaman surat ini menjadi bukti bahwa Ashabul Kahfi mendapat perhatian besar di dalam Al-Qur'an. Hadirin sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dicyanus di Romawi. Beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, mereka hidup di tengah masyarakat menyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada kelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari seorang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh, namun mereka selamat dari kejaran pasukan raja
dengan bersembunyi di sebuah gua. Kisah tersebut bersumber dari ayat Al-Quran surah Al-Kahfi. Iza awala fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasadan. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah begitu besar peran pemuda dalam membangun umat. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa pada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tidur selama berabad-abad hingga situasi kondusif. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah saya uraikan tersebut dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan para jamaah pada umumnya, dan lebih khususnya bagi para pemuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang diridhoinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wassyukrullahu ala taufiqihi وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الدعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.